Paman Long tidak memperhatikan banyak hal. Harus mempercepat mendaki ke atas. Namun dia tidak pernah terbayangkan saat dia berusaha keras membuka penutup dengan penuh harapan untuk muncul dari tanah. Namun dia terdiam di tempat. Pria itu secara tak sengaja menemukan sesuatu yang mengerikan. Seperti terperangkap di atas kapal pesiar raksasa. Tidak hanya itu. Saat itu kapal pesiar sedang mengapung ke lautan yang tak dikenal. Dan yang lebih memprihatinkan adalah, di atas geladak dipenuhi oleh tentara patroli yang bersenjata lengkap. Ingin melarikan diri sendirian dari sini. Itu hanyalah mimpi buruk. Paman Long yang putus asa harus segera mundur. Dan saat dia mencoba kembali melalui saluran yang sama, pipa air yang pecah menghalangi jalan. Paman Long ingin nekat terus turun. Namun aliran air yang deras malah mendorongnya terlempar. Untungnya, saat itu, air di dalam kabin juga terus naik. Paman Long yang sedang terjun bebas akhirnya selamat. Sementara itu, di sisi lain, akibat pipa air tiba-tiba pecah. Para penjaga penjara telah memindahkan narapidana di sel isolasi. Untungnya, di saat genting ini, Long telah kembali tepat waktu ke sel isolasi. Dan dengan cepat menutup kembali plat baja di lantai. Semuanya tampak sempurna. Namun, paku yang jatuh masih menimbulkan kecurigaan dari sang kepala penjara. Dan yang lebih buruk lagi, pada saat itu, telepon dari rekan Long kepada kepala penjara benar-benar mendorongnya ke jurang yang tak berujung. Dia tidak hanya mengkhianati Long, identitas asli sang raja penjara, bahkan untuk membangun reputasi penjara yang tak terkalahkan, menjadikan Long sebagai tahanan seumur hidup sebagai contoh. Sang kepala penjara sangat senang dan setuju. Kemudian dia mulai menggunakan cara-cara terhadap Long, agar Long tidak bisa beristirahat, mengatur agar petugas terus-menerus mengetuk kaca selnya. Begitu dia tertidur, dia akan segera disiksa. Yang lebih menyedihkan adalah, untuk menghancurkan tekad Dragon Uncle sepenuhnya. Bahkan saat dia tidak bisa bertahan lagi karena kelelahan, dia akan ditarik ke ruang medis untuk perawatan paksa. Saat dia sedikit sadar, mereka akan terus memukulnya. Pada saat itu, Dragon Uncle tidak akan pernah menyangka, interaksi dengan dokter ini ternyata menjadi kunci pelarian masa depannya. Namun, di bawah penyiksaan tanpa henti seperti ini, kondisi Dragon Uncle semakin memburuk. Untungnya, melihat situasi ini, penjaga penjara juga mengendurkan kewaspadaannya terhadapnya, tanpa disadari memberikan kesempatan baginya. Karena bahkan dalam lingkungan yang sangat buruk seperti itu, Dragon Uncle tidak pernah menyerah pada keyakinan pelariannya. Dia terlihat bingung. Diam-diam dia mengingat struktur penjara. Dia juga mempelajari aturan operasional seluruh penjara. Yang lebih penting adalah, di dalam hatinya, sudah ada rencana pelarian yang lengkap. Namun sebelum itu, mereka harus terlebih dahulu tahu di mana mereka berada. Kemudian dia meminta Arno untuk membawa pulpen. Namun itu belum cukup. Dia kemudian tertarik pada kacamata orang lain. Maka keesokan harinya, meskipun bahan-bahan sudah terkumpul, namun karena sel penjara